Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 26 Oktober 2020. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi kekuatan, sukacita bagi kami, karena Yesus begitu peduli kepada kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Karen Ayorbaba. Silahkan, Saudari Karen. Renungan pagi tanggal 26 Oktober, kepuasan Yesus pada umatnya. Amsal 11 ayat 20, orang yang tak bercelah, jalannya dikenannya. Orang yang tinggal dalam bait suci surga menghakimi dengan adil. Kesenangannya adalah lebih banyak dalam umatnya, bergumul dengan pencobaan dalam dunia berdosa, daripada dalam rombongan malaikat yang mengelilingi tahtanya. Dalam bintik dunia ini, semesta alam menunjukkan perhatian yang terbesar karena Kristus telah membayar harga yang kekal bagi jiwa-jiwa penduduknya. Penebus dunia telah mengikat bumi dengan surga oleh ikatan manusia karena umat tebusan Tuhan ada di sini. Makhluk-makhluk surga tetap mengunjungi bumi, seperti pada hari-hari tatkala mereka berjalan dan berbicara dengan Abraham dan Musa. Di tengah kegiatan yang sibuk di kota-kota yang besar, di tengah orang banyak yang memenuhi jalan raya dan memenuhi pusat perdagangan, di mana dari pagi hingga petang orang bertindak seolah-olah perdagangan, olahraga, dan pelesir adalah segala sesuatu dalam hidup ini, di mana begitu sedikit orang merenungkan kenyataan-kenyataan yang tidak terlihat. Bahkan di sini surga masih tetap mempunyai penjaga-penjaganya dan orang saleh. Ada alat-alat yang tidak terlihat yang memperhatikan setiap perkataan dan perbuatan umat manusia. Dalam setiap perkumpulan untuk urusan dagang atau pelesir, dalam setiap perhimpunan untuk kebaktian, ada lebih banyak pendengar yang tak dilihat daripada yang dapat dilihat dengan penglihatan biasa. Kadang-kadang, makhluk-makhluk surga menarik tirai yang menyelubungi dunia yang tidak kelihatan, sehingga pikiran kita dapat ditarik dari hiruk-pikuk kehidupan ini untuk merenungkan bahwa ada saksi-saksi yang tidak kelihatan, memperhatikan segala sesuatu yang kita lakukan dan ucapkan. Kita perlu mengerti lebih dari biasanya tugas seorang malaikat yang datang. Ada baiknya memikirkan bahwa dalam semua pekerjaan kita mempunyai kerjasama dan perhatian dari makhluk-makhluk surga. Pasukan terang dan kuasa yang tidak terlihat mengawal orang yang lemah lembut dan rendah hati, yang percaya dan yang menuntut akan janji-janji Allah. Kerubim dan serafim dan malaikat-malaikat yang amat kuat, 10.000 kali 10.000 dan beribu-ribu berdiri di sebelah kanannya. Semua adalah roh-roh yang melayani, yang diutus untuk melayani mereka yang harus memperoleh keselamatan. Oleh para juru kabar malaikat, suatu catatan yang tepat disimpan mengenai perkataan dan perbuatan anak-anak manusia. Setiap tindakan yang kejam atau tidak adil terhadap umat Allah, semuanya itu menyebabkan derita melalui kuasa para pekerja yang jahat tercatat dalam surga. Seri Membina Keluarga Jilid 5 halaman 132 dan 133. Terima kasih atas penata layanan Saudari Karen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Kesenangan Yesus lebih banyak kepada kita umatnya daripada rombongan malaikatnya yang berada di sekitar tahtanya. Bahkan dia utus para malaikatnya untuk kunjungi bumi dan melayani umatnya. Padahal Roh Nubuat menyatakan dalam The Truth About Angels halaman 9 paragraf 2 yang berkata, malaikat pada dasarnya lebih unggul daripada manusia, karena pemazmur mengatakan bahwa manusia dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat. Mazmur 8 ayat 5. Malaikat lebih unggul dari kita manusia, dan malaikat inilah yang Yesus utus untuk layani kita. Untuk itu, mari kita lihat beberapa pesan indah tentang malaikat.
Pertama, berapakah jumlahnya? Ibrani 12 ayat 22 menyatakan, "Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah." Dalam bahasa Inggris disebut innumerable, yang artinya tidak terhitung banyaknya. Itu sebabnya renungan hari ini menyatakan, dalam setiap perkumpulan untuk urusan dagang atau pelesir, dalam setiap perhimpunan untuk kebaktian, ada lebih banyak pendengar yang tidak terlihat daripada yang dapat dilihat. Artinya, saat kita berbakti, malaikat yang hadir lebih banyak dari jumlah umat yang hadir. Sebab jumlah malaikat tidak terhitung banyaknya. Roh Nubuat menggambarkan hal yang serupa dalam A Call to Stand Apart, halaman 6, paragraf pertama. Di atas bukit Bethlehem berkumpul malaikat yang tidak terhitung banyaknya. Mereka menunggu sinyal untuk mengumumkan kabar gembira itu kepada dunia. Lalu bagaimana kemampuannya? Matius 28 ayat 3 dan 4 menyatakan, "Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju, dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati." Manusia tidak sanggup berhadapan dengan malaikat. Kemudian dalam 2 Tawarik 32 ayat 21, "Lalu Tuhan mengirim malaikat yang melenyapkan semua pahlawan yang gagah perkasa, pemuka dan panglima yang ada di perkemahan Raja Asyur, sehingga ia kemalu-maluan kembali ke negerinya. Kemudian ia ditewaskan dengan pedang oleh anak-anak kandungnya sendiri ketika ia memasuki rumah Allahnya." Tidak perlu banyak malaikat untuk membinasakan. Jadi malaikat yang jumlahnya tak terbilang serta yang punya kekuatan dan kemampuan lebih dari manusia yang Yesus utus untuk layani umatnya. Sungguh kesenangan Yesus adalah pada umatnya. Roh Nubuat menggambarkan dalam The Truth About Angels halaman 10 paragraf 3. Malaikat dikirim untuk misi belas kasihan kepada anak-anak Allah, kepada Abraham dengan janji berkat, ke gerbang Sodom untuk menyelamatkan Lot yang benar dari malapetaka yang membara, kepada Elia sebab dia akan binasa karena kelelahan dan kelaparan di gurun, kepada Elisa dengan kereta dan kuda api mengelilingi kota kecil tempat dia dikurung oleh musuhnya, kepada Daniel saat mencari hikmat ilahi di istana Raja Kafir atau ditinggalkan untuk menjadi mangsa singa, kepada Petrus yang akan mati di penjara bawah tanah Herodes, kepada para tahanan di Filipi, kepada Paulus dan rekan-rekannya di malam badai di laut, untuk membuka pikiran Kornelius untuk menerima Injil, untuk mengirim Petrus dengan pesan keselamatan kepada orang asing bukan Yahudi. Dengan demikian, para malaikat suci di segala zaman telah melayani umat Allah. Malaikat melayani umat Allah di segala zaman. Bukankah ini suatu kabar yang menggembirakan? Namun sering kita lupa dan tidak sadar. Karenanya renungan hari ini berkata, kita perlu mengerti lebih dari biasanya tugas seorang malaikat yang datang. Sebab kita memiliki makhluk surga yang bekerja sama dengan kita dan memperhatikan kita. Apakah malaikat dapat melindungi kita dari si jahat? The Truth About Angels halaman 13 paragraf 1 menyatakan, tetapi mereka yang mengikuti Kristus selalu aman di bawah pengawasannya. Malaikat yang unggul dalam kekuatan dikirim dari surga untuk melindungi mereka. Yang jahat tidak bisa menerobos penjaga yang telah Allah tempatkan di sekeliling umatnya. Alkitab lebih dahulu menggambarkan dalam Mazmur 34 ayat 8 yang berbunyi, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Tidak hanya berkeliling menjaga kita, Roh Nubuat juga menyatakan dalam The Truth About Angels halaman 14 paragraf 1. Seorang malaikat pelindung ditunjuk untuk setiap pengikut Kristus. Mau mendapatkan seorang malaikat menjadi pelindung kita?
jadilah pengikut Kristus. Nah, istilah lain untuk menjadi pengikut Kristus adalah Kristen. Bagaimana caranya untuk menjadi Kristen? In Heavenly Places, halaman 180, paragraf 3, Roh Nubuat menyatakan, tidak ada orang yang bisa menjadi Kristen tanpa memiliki Roh Kristus. Dan jika dia memiliki Roh Kristus, itu akan dinyatakan dalam watak yang halus dan sopan. Mau menjadi pengikut Kristus atau disebut Kristen, miliki Roh Kristus. Dan mereka yang memiliki Roh Kristus, malaikat jaga dan layani. Puji Tuhan. Apakah hanya ini tugas malaikat? Tentu tidak. Dalam masa hari pendamaian ini atau penghakiman pemeriksaan, ada tugas penting malaikat yang perlu kita pahami agar kita sungguh-sungguh bertobat. Kemenangan Akhir halaman 509 paragraf 1 menjelaskan, alangkah luhur pemikiran ini. Hari demi hari berlalu ke dalam kekekalan, membawa catatan-catatan untuk kitab-kitab di sorga. Kata-kata yang pernah diucapkan, perbuatan yang pernah dilakukan, tidak pernah dapat dicabut kembali. Malaikat-malaikat telah mencatat yang baik maupun yang jahat. Penakluk terbesar dan terkuat di dunia ini sekalipun tidak dapat menarik kembali catatan sehari saja. Tindakan-tindakan kita, perkataan-perkataan kita, bahkan motif kita yang tersembunyi sekalipun, semuanya mempunyai pengaruh dalam menentukan tujuan, kebahagiaan, atau penderitaan kita. Walaupun kita bisa melupakannya, semuanya itu akan menjadi saksi untuk membenarkan atau mempersalahkan kita. Inilah pentingnya kita memahami tentang hari pendamaian. Dalam masa ini, tidak hanya kita menilik hati, mengaku dosa dan bertobat sungguh-sungguh, tetapi perlu dan penting bagi kita untuk hidup benar di hadapan Allah. Sebab apapun yang kita katakan dan lakukan, malaikat catat. Dan catatan tersebut akan jadi saksi untuk membenarkan atau mempersalahkan kita. Nyonya White menyambung sedikit lagi dalam Kemenangan Akhir halaman 509 paragraf 2. Seandainya tabir atau selubung yang memisahkan dunia yang tampak dari dunia yang tidak tampak dapat dibuka, dan anak-anak manusia dapat memandang malaikat yang mencatat setiap perkataan dan perbuatan yang mereka akan hadapi di depan pengadilan kelak, perhatikan, betapa banyak perkataan yang diucapkan setiap hari yang harus tidak diucapkan. Betapa banyak perbuatan yang harus tidak dilakukan. Sungguh suatu nasihat penting bagi kita. Malaikat catat setiap perkataan dan perbuatan kita. Karenanya, jika kita kenang kembali, betapa banyak perkataan dan perbuatan kita yang tidak harus kita ucapkan dan tidak harus kita lakukan. Inilah pentingnya kita memahami peran malaikat dalam masa penghakiman pemeriksaan ini. Yesus tidak hanya menjadi pengantara kita, tetapi pelihara dan jaga kita dengan mengutus malaikatnya kepada masing-masing umatnya yang memiliki rohnya. Tetapi jangan lupa, malaikat yang sama juga mencatat ucapan dan perbuatan kita. Karenanya, biarlah kesaksian Paulus menjadi bagian kita. Galatia 2 ayat 20 berkata, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bila Kristus yang hidup dalam diri kita, maka apapun yang kita katakan dan apapun yang kita lakukan adalah karena Yesus. Kita menjadi kesenangan Yesus sebab kita hidup menurut kehendak-Nya. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus.
Terima kasih atas nasihat yang begitu baik tentang peran malaikat dalam masa hari pendamaian ini. Mereka mencatat setiap ucapan dan perkataan kami, setiap perbuatan kami. Oleh karenanya biarlah kami hidup benar, sungguh-sungguh di hadapan Allah, dengan memiliki roh Kristus, agar Kristus yang bekerja, yang memampukan kami berbicara dan berbuat sesuai kehendak-Nya. Tolong kami ya Bapa, curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya melalui anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.